Oke teman-teman, selamat pagi ya. Udah mau jam 8 nih. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk playlist ADDS teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal coba untuk bikin DHCP server sama chill domain teman-teman. Chill domain ini nanti jadi subdomain ya. Jadi misalnya kita punya ini teman-teman, domain utama yang misalnya Berkah Abadi. Nanti kita bakal bikin di site Banjarbaru. Jadi di kantor Banjarbaru dia bakal terhubung ke domain utama yang ada misalnya di Jakarta ya teman-teman. Untuk DHCP server sendiri ya seperti biasa teman-teman, dia memberikan IP secara otomatis ya. Nah untuk topologinya seperti kemarin teman-teman, yaitu adapter 2 kita internal network, dan saya udah install ADDS kedua ini ya teman-teman. Juga menggunakan internal network, jadi agar nantinya itu si dua Windows Server Active Directory Domain Service ini mereka terhubung teman-teman. Jadi karena di internal network dia adalah jaringan internal di dalam VM teman-teman. Kalau namanya sama berarti mereka otomatis seolah-olah satu segmen dan tercolok ya teman-teman. Nah mungkin langsung aja kita di sini ya, ini udah booting juga, jadi langsung aja kita mulai teman-teman. Kita login dulu. Agak lama ya, saya skip nih kalau agak lama. Nah oke teman-teman, ini udah selesai booting ya, sudah masuk ke sini. Ini update, kita keluarin aja karena kita nggak perlu update. Nah pertama itu teman-teman bisa ke manage aja mungkin ya. Terus teman-teman add role, jadi kita download dulu untuk DHCP servernya teman-teman. Kita next memorinya ini. Terus kita pilih yang DHCP server ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal add fitur, terus next ya. Ini juga next. Kita nggak perlu ya pakai ini, karena kalau nggak di restart pun masih bisa teman-teman. Jadi langsung aja kita install. Nah ini saya tunggu aja teman-teman ya sampai selesai. Jadi teman-teman saya skip aja, takutnya lama. Nah oke teman-teman, ini udah selesai ya untuk proses instalasinya nih. Kita bisa langsung aja close aja teman-teman karena ini udah selesai. Ini kita skip. Terus ada notif di sini ya, kita cek dulu deh. Nah kita akan complete sini dulu teman-teman. Kita next. Following user credentialnya kita bakal adminnya aja teman-teman. Terus change security group, status spot install configuration as step indicated below, terus file kode response lagging. Oke, ini cuma peringatan teman-teman. Kita close aja. Jadi agak nge-lag ya Active Directory saya teman-teman. Saya stopin dulu karena ini nge-lag banget teman-teman. Oke lanjut teman-teman. Udah selesai ya prosesnya. Nah kita bisa langsung ke sini teman-teman, ke tool ya, harusnya dia udah muncul ya. Nah ini udah muncul teman-teman untuk DHCP nya ya. Kita bakal langsung aja install. Nah di sini teman-teman bisa cek di server Abadi. Kita klik ini aja deh. Kita pakainya yang IP4 ya teman-teman. Nah di sini kita bakal bikin baru aja teman-teman. Kita bikin Neoscope. Jadi ini bikin DHCP-nya dari 0 teman-teman. Kita kasih nama mungkin ke ADDS 2 ya. Terus stack IP-nya kita bakal bikin, karena IP internal network-nya itu 10.10 teman-teman, maka kita akan mulai di 11 ya. N-nya itu di 92.168.10.254 ya, karena kita pakai /24 teman-teman. Ini juga udah ditentuin menggunakan /24 ya. Ini kita next aja. Ini adalah execution address regular not distribute the server and delay time. Mungkin ini yang exclude ya teman-teman. Yang kalau di Cisco itu kan exclude server ya IP-nya. Mungkin kita kasih di 92.10.10 ya. Karena ini IP dari si ini teman-teman, si PM kita, si ADDS 1.
Ini untuk listnya ya, atau durasi DHCP-nya teman-teman. Kita default aja. Configure DHCP option. When the client obtain, they are giving address such IP address or total default gateway. Nah, di sini setting select address scope and configuration server port server. Nah, kita bakal yes aja karena kita nggak punya router ya. Kita kasih ini default gateway-nya adalah dia aja ya. Si ada DS1 kita teman-teman. Nah, ini udah dikasih ya untuk domain name-nya kita pakai ini teman-teman, ini yang Google ya. Untuk internetan ini 10.166 ini kayaknya IP NAT-nya ya teman-teman. Ini kita next saja teman-teman. Mungkin server name-nya kita kasih ada DS1 aja. Ini Wins nih teknologi zaman Windows lama ya teman-teman. Kita nggak pakai ini, kita pakai DHCP-nya aja. Oke, kita finish teman-teman. Nah, kita bisa lihat server option-nya. Ini kita nggak pakai ya. Di sini juga ada reservation-nya teman-teman. Jadi dia bisa, ini address list tadi ya. Ini ya mirip ini ya teman-teman, kalau di Mikrotik itu kita masukin dia sebagai IP-nya nggak berubah, jadi DHCP itu tapi kita tetap perlu tahu MAC-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman kasih namanya, IP-nya berapa gitu, terus MAC address-nya berapa. Nanti teman-teman bisa pilih nih support type-nya boot DHCP atau boot TP teman-teman. Ini bikin sekira DHCP-nya tuh nggak berubah-ubah ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ya, karena ini isinya juga simple aja teman-teman. Di scope option, rutenya yang kita bikin sebelumnya, DNS servernya itu 10.10 teman-teman, dan domain name-nya itu berkahabadi.com ya. Polisinya kita cek dulu deh, kosong ya. Nah, mungkin kita langsung aja coba teman-teman untuk nyalakan VM kedua kita ya. Apakah dia mendapatkan IP DHCP? Nah, kita langsung aja teman-teman. Nah, untuk ini kita bakal skip lagi ya. Nah, oke teman-teman, ini udah booting ya di ADDS kedua kita nih. Langsung aja kita login, kita bakal cek apakah dia dapat DHCP servernya teman-teman. Nah, kita bakal langsung ke sini aja teman-teman, control panel ya. Kita cek networknya, terus kita ke sini ya. Nah, ini udah dapat ya teman-teman, kita bisa lihat ya. Dia udah dapat DHCP nih. Dia dapat di 11 ya. Pakai /24 di port rootnya, di port gateway ya, itu sudah sama seperti yang kita setting sebelumnya. Itu 10.10 ya, karena di sini kita menggunakan si ADD1 sebagai default gateway-nya teman-teman, karena nggak ada routernya gitu ya. Sini juga udah betul DNS-nya ya. Harusnya saya hapus nih yang 10.66 ini teman-teman. Ini DNS untuk domainnya ya, nanti untuk result-nya. Kita bisa cek di sini teman-teman kalau kita menggunakan ini ya. Nah, ini teman-teman, auto obtain address automatically ya. Jadi dia dapat IP address secara manual teman-teman. Dapat secara otomatis teman-teman. Tapi di sini karena kita mau konekin dia menggunakan chill domain ya, saya bakal ganti teman-teman. Karena lebih bagus itu dia menggunakan IP yang statik ya, 10.11 ya. Cuma ini sama aja dalamnya teman-teman. Pakai /24, sini di portnya kita 10.10 ya. DNS-nya ini kita di 19.168.10.10 ya. Kita bakal arahin DNS-nya ini menuju si address 1 ya teman-teman. Ini sudah saya statikan. Kita tunggu. Kalau agak lama ya, saya skip ya kalau agak lama. Coba saya skip dulu ya teman-teman. Soalnya udah penuh juga nih memorinya. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Kita ke sini tadi udah selesai nih. Sudah dapat static IP ya.
Nah, selanjutnya kita bakal join domain ya teman-teman, karena dia belum join ya. Kita bakal langsung aja ke sini. Sebenarnya bisa sih tadi langsung di control panel ya, cuma saya ke close teman-teman. Nggak apa-apa ya, kita tunggu sebentar. Dapat sistem. Nggak nge-lag ya, mungkin saya skip ya. Nggak, sebentar aja ternyata. Terus kita ke about teman-teman. Kayaknya memang nggak kuat ya untuk 2 ADDS sekaligus teman-teman laptop saya. Cuma saya usahakan ya biar bisa nih teman-teman. Jadi saya skip dulu ya, ini lama kayaknya. Oke teman-teman, udah kebuka ya. Jadi sebenarnya kita tinggal, saya pengen masuk sini aja sih. Sistem info ya, ini sama aja yang dikontrol panel. Nah, terus di sini kita, oh dia udah join ya. Nah, kalau teman-teman belum join, teman-teman bisa join aja. Misalnya kita pindah ke sini ya. Tapi kayaknya teman-teman udah tahu ya cara untuk joinnya, jadi saya skip aja mungkin teman-teman karena ini udah join juga ya. Nah, selanjutnya kita bakal coba aja langsung teman-teman. Jadi kita kan pengen dia jadi child domain ya, maka kita perlu menginstal ini teman-teman. Ada DS-nya ya. Jadi kita download aja seperti biasa teman-teman, cukup simple ya. Jadi pilihnya yang role based installation. Ini HDD-nya, kalau cuma punya satu ya. Terus kita aktif directory domain service ya. Kita add fitur. Oke, terus next. Nah, ini kita tunggu aja teman-teman untuk prosesnya ya. Jadi saya skip lagi. Nah, oke teman-teman, ini udah selesai lagi ya untuk proses instalasi di ADDS 2. Kita tinggal close aja teman-teman. Terus kita bakal promote ya. Nah, di sini kita bakal isi add new domain to existing forest ya teman-teman, karena kita akan menggunakan subdomainnya nih. Mungkin agak lama ya prosesnya, mungkin saya skip aja ya. Ya saya skip aja ya sampai proses pemilihan ya teman-teman. Tes aman ya masih suaranya. Oke, lanjut teman-teman. Ini udah selesai juga. Teman-teman tinggal ke ini aja ya, karena kita mau pakai subdomain. Nah, ini kita pilihnya yang child domain ya teman-teman. Nah, ini udah dapat juga domainnya. Karena kita udah join ya, jadi teman-teman joinkan dulu biar enak ya. Di sini kita kasih nama aja subdomainnya. Mungkin kita kasih nama set Banjarbaru aja ya teman-teman. Nah, mungkin juga di sini ini nggak bisa ya, karena kita harus bukan ini. Kita ganti dulu teman-teman. Kalau nggak salah bisa ganti di sini. Administrator ya. Kita bakal bikin ya, kita bakal login teman-teman menggunakan administrator. Oke, ini kita udah pindah teman-teman, kita berada di dalam berkah abadi sebagai administrator. Kita klik next aja. Nah, ini saya skip lagi ya karena uploadingnya pasti lama nih teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi ya, ini udah selesai juga. Nah, di sini DRM ya, ini buat reset nanti teman-teman. Aduh, nggak masuk ya. Oke, masuk. Teman-teman masukin aja ya password yang mudah diingat gitu. Ini kita next lagi. Ini kita next. Ini loading lagi, saya skip lagi ya. Harusnya itu otomatis sih teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini otomatis ya, udah keisi nih. Kita next aja. Jadi kita next skip ya teman-teman. Aduh, nge-black screen. Oke, lanjut lagi teman-teman. Untuk FAT-nya ini kita pakai default aja ya. Kita next lagi. Ini kita next aja. Nah, ini habis ini dia ngecek dulu teman-teman. Kita tunggu aja nih prosesnya. Oke teman-teman, ini udah selesai ya loading pengecekannya. The komputer actually ini ya, katanya minimal 1 IP static gitu. Dan ini juga udah cek all prevent sukses ya, udah dicek semua, tinggal install aja kata dia. Nah, jadi kita menunggu ini, saya bakal ini ya, seperti biasa teman-teman, kita skip dulu ya. Oke teman-teman, jadi ada sedikit kesalahan ya. Nah, di sini itu jadi saya udah ini teman-teman. Jadi saya tinggal ya ketika proses instalasi itu teman-teman.
Dan ternyata di sini ya salahnya nih, dia malah pergi ke NAT kita ya, sama ke ini kan NAT kita ya. Jadi mungkin teman-teman bisa dihapus aja dulu tuh untuk si ininya ya. Ini mungkin karena kesalahan saya ya, saya nggak bilang karena dua interface. Nah, jadi teman-teman perlu hapus dulu ya untuk si ADDS-nya, karena dia itu nempel teman-teman. Untuk ketika kita join ulang domain kan dia udah ke setting tuh si domain di sisi ininya. Jadi teman-teman perlu hapus dulu si ininya ya, server role-nya teman-teman hapus dulu. Ini Active Directory Domain Service. Setelah dihapus, teman-teman install ulang lagi nih kayak saya. Baru kita join domain lagi dan kita lakukan ulang proses instalasinya ya teman-teman. Karena si ininya ya, si DNS-nya itu nggak ke 192.168.10.10 teman-teman. Jadi ketika dia pengen replikasi, dia itu bingung ya, nggak tahu. Soalnya itu kan NAT ya, bukan si Active Directory kita kedua teman-teman. Jadi nanti itu kita bakal coba untuk matikan saja interface si ini ya. Jadi setelah proses instalasi ini, kita kan tetap perlu internetnya. Jadi kita download ininya dulu teman-teman. Saya tunggu 1 jam, ternyata nggak bisa gitu. Hampir setengah jam, 1 jam lebih lah gitu. Nah, jadi teman-teman disable aja ketika ini udah selesai nanti proses downloadnya ya. Mungkin saya skip aja teman-teman sampai proses ulang ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi ngulang nih kita, maaf ya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Nah, ini sekarang kita tinggal matikan ini aja ya. Kita disable aja teman-teman, karena kita nggak pakai internetnya lagi. Nah, di sini kita bakal coba dulu untuk join domain ya. Nah, mungkin udah ditakdirkan ya. Soalnya di awal video tadi kan kita nggak join ya. Nah, sekarang kita bakal coba join teman-teman. Kita pindah workgroup dulu, coba kita pindah ke sini ya. Harusnya di restart dulu sih. Kita coba join lagi teman-teman. Nah, udah bisa ya. Tadi tuh nggak bisa teman-teman, karena masih administrator. Karena sebelumnya itu chestnya masih ada teman-teman. Dia kan berubah ya fungsinya. Kita login ulang. Nanti dia restart. Agak lama ya, kalau agak lama saya skip lagi nih. Mungkin saya skip ya, soalnya nih loadingnya lumayan lama kayaknya. Karena keterbatasan hardware kita juga ya. Jadi cukup simpel sebenarnya kalau join domain ya teman-teman. Di video pertama saya juga udah ada sebenarnya. Oke, lanjut teman-teman, kita kembali lagi sini. Nah, sebelum proses ulang kita bakal cek lagi untuk NS lookup-nya ya. Jangan sampai dia kayak yang di awal tadi teman-teman. Dia masih ke ini ya. Nah, ini udah betul ya, 10.10 ini kan IP dari ADDS 1 ya teman-teman. Nah, yang ini ya. Oke, ini udah aman teman-teman. Pantas ya lama saya tunggu teman-teman, ternyata dia ini ya. Nah, mungkin ini saya percepat aja sampai proses instalasi karena ini mirip sama yang sebelumnya teman-teman. Jadi saya skip aja ya. Tes saya aman nih suaranya. Nah, ini seperti sebelumnya teman-teman, kita tinggal tunggu aja ya. Kita bakal lihat nih perbedaannya berapa ya. Dan pastiin juga teman-teman udah ini ya. Nah, NS lookup-nya ini kayak gini ya, jangan kayak saya di awal-awal tadi ya, saya nggak ngecek teman-teman. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, ini udah replication critical. Nah, ini cepat ya teman-teman, saving security, karena memang ADDS kita itu sedikit aja teman-teman untuk pengaturannya ya, nggak banyak, makanya sedikit banget nih, dia cepet ya, nggak kayak tadi nih. Ini udah hampir selesai kalau sudah configure server service on this computer. Jadi memang video sebelumnya itu bukan video sebelumnya ya, cuma di awal video itu tadi kesalahan DNS-nya teman-teman. Nah, ini udah berhasil teman-teman, cukup cepat ya. Kita disuruh restart teman-teman, tapi kayaknya nggak perlu kita restart. Kita bakal cek di sisi ini aja teman-teman. Kalau memang perlu restart kita bakal restart, tapi seharusnya nggak perlu ya, harusnya bisa aja gitu. Nah, di sini kita bakal cek di tool saat terus ya, domain and trust. Nah, ini udah muncul teman-teman si domain kita ya yang Banjarbaru, jadi nggak diperlukan restart.
Jadi ternyata simpel aja teman-teman masalahnya ya. Ternyata di domain saya hampir 1 jam loh nungguin. Saya kira hardware saya yang terkendala teman-teman. Ternyata enggak ya. Ini juga terjadi gara-gara di VirtualBox juga ya. Saya nggak ngecek teman-teman. Nah mungkin itu saja ya. Saya rasa teman-teman seharusnya pakai ini saya tesnya itu bikin satu lagi PM teman-teman. Cuma teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini laptop saya nggak mampu teman-teman untuk menjalankan satu PM lagi. Jadi sebenarnya misalnya teman-teman kan ya pakai subdomain nih jatuhnya. Teman-teman punya domain utamanya tuh di Jakarta gitu, punya user, terus teman-teman punya lagi Active Directory di Banjarbaru ya, anggap aja gitu. Nah teman-teman bisa login ke Banjarbaru, ke domain Banjarbaru, tapi menggunakan user di sisi Jakarta ya, di Active Directory Jakarta, karena mereka udah terhubung teman-teman, sudah muncul di sini ya. Ini juga nggak kuat ya memori saya. Mungkin kalau saya ada budget teman-teman nanti ya, saya bisa bikinkan yang lebih proper lagi gitu untuk videonya. Mungkin kita ulangi lagi sedikit ya yang perlu disampaikan teman-teman. Nah ini udah aman ya. Jadi pertama untuk DHCP tadi, aduh ngelag ya. Saya skip dulu teman-teman sampai selesai ya. Dan juga nggak cuma user teman-teman, tapi dia memang seluruh setting yang ada di direktori utama yang misalnya di Jakarta itu bakal terapply juga ke sisi yang Banjarbaru teman-teman. Jadi user, grup polisi dan lain-lainnya itu juga kena semua teman-teman karena dia mereplikasi ya. Nah mungkin kita kembali ke DHCP teman-teman. Jadi DHCP tadi cukup simpel teman-teman, ke manage aja, terus teman-teman download dulu si ininya ya, fitur DHCP-nya nih. Nah teman-teman pilih yang DHCP server ya, terus teman-teman install aja seperti biasa. Nanti dia bakal muncul di tool teman-teman di DHCP. Nah teman-teman bisa bikin DHCP-nya di sini. Teman-teman pilih domain teman-teman. Misalnya ini ya, kita pakainya IP4 di video ini. Nah terus teman-teman tinggal bikin aja scope baru di sini ya, seperti saya nih, new scope. Teman-teman bisa isi aja di sini namanya, terus address poolnya dari berapa ke berapa gitu. Misalnya saya kan dari 11 sampai 254 ya, karena ini /24 teman-teman. Di sini juga ada address list, ini waktu DHCP-nya ya teman-teman. Terus di sini ada reservation, ini kalau di Mikrotik ya kita bisa nentuin MAC address-nya gitu, menentukan IP berdasarkan MAC address. Jadi kita bisa nge-log IP-nya teman-teman menggunakan MAC address-nya ya. Cuma minusnya harus tahu nih, nggak kayak di Mikrotik ya, langsung kebaca dari sisi DHCP-nya itu, teman-teman tinggal make static gitu, cukup simpel. Lalu setelah ini selesai, teman-teman tinggal loginkan aja VM kedua teman-teman. Kalau pakainya Winbox seperti saya ya, kayak gini teman-teman. Pakai Winbox, pakai ini ya, pakai VirtualBox. Teman-teman pakainya internal network sama ini ya, sama namanya biar mereka terkonek otomatis, karena internal network ini jaringan di dalam VM teman-teman. Nah teman-teman tinggal cek aja seperti sebelumnya ya, dia bakal dapat DHCP. Kalau udah berarti aman. Nah itu untuk DHCP ya teman-teman. Untuk si ini tadi, si child domainnya teman-teman sama, cukup ke manage, teman-teman tambahkan role lagi di sisi kliennya ya. Ini teman-teman install aja Active Directory Domain Service ya, yang ini. Nanti teman-teman tinggal promote aja seperti video sebelumnya. Setelah dipromote, teman-teman nanti ada opsi kan ya, add new forest, atau teman-teman pilihnya untuk child domain, pilih yang existing ya. Jadi nanti teman-teman bakal kebaca tuh domain utamanya otomatis ya, karena kan teman-teman sudah join ke dalam domainnya tuh di sisi ADDS kedua kita ya, yang ini teman-teman. Aduh. Nah yang ini saya udah login. Nah ini saya bisa login teman-teman menggunakan user administrator ya, padahal user administrator ini berada di Active Directory 1 itu teman-teman, yang di Jakarta ya, anggap aja gitu. Nah setelah itu teman-teman pilih existing domain, childnya teman-teman bebas namanya terserah teman-teman untuk video teman-teman ya, karena memang ini domainnya lokal teman-teman, jadi dia bebas ya, nggak perlu beli domain teman-teman, karena dikelola secara lokal. Lalu teman-teman tinggal next aja karena sampai proses instalasi. Dan kalau teman-teman pakai VirtualBox ya pastikan jangan kayak saya ya, saya nggak ngecek ininya, teman-teman pastikan NS lookup-nya itu nge-lag ya. Oh enggak, NS lookup-nya itu ke ini teman-teman, ke IP dari si domain kita ya. NS lookup berkahabadi.com. NS lookup
Ini bisa aja kita klik. Pokoknya itu muncul ya teman-teman untuk si ininya ya, si berkah abadinya ini teman-teman, dia udah kebaca sebagai IP si ini ya, nggak kayak saya nih. Atau kalau teman-teman pakai VirtualBox juga, teman-teman bisa langsung aja nih matikan interface yang satunya ya, yang NAT itu teman-teman. Kan kita di VirtualBox satunya itu NAT ya. Nah yang ini teman-teman, ini kita matikan aja karena yang satunya itu adalah NAT ya, untuk mendownload teman-teman. Nah yang ini ya, jadi kita matikan aja biar dia pakai adapter 2 aja teman-teman. Jadi dia langsung dapat ininya ya, IP dan domainnya itu bisa terkonek ke ADDS 1. Nah mungkin itu saja teman-teman. Ada sedikit kesalahannya di tengah-tengah tadi teman-teman, karena saya nggak ngecek domainnya juga, NS lookupnya saya nggak tahu dia resolve kemana domainnya. Jadi itu yang bikin kesalahan ya, saya nunggu selama 1 jam. Nah mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.